Assalamualaikum, selamat sore adik-adik atau teman-teman yang hadir pada saat ini. Kita cek dulu, minta tolong suara saya keterima bagus atau tidak. Eh, Bagus, Pak. Bagus. Oke. Eh, Mungkin ini kita masih sedikit, kita tunggu sebentar ya teman-teman yang lain. Kita tunggu baru 15, mungkin karena tadi ada kebetulan link yang di-share sebelumnya dipakai oleh teman kita. Nah, ini pakai link yang baru, mungkin eh, ada yang nyasar ke sana, nggak tahu juga ya. Tapi nggak apa-apa. Malam sore ini kita coba, saya perkenalkan diri dulu. Ya, saya dari tim teknis Didik Kreatif. Nama saya dengan Pak Tony, ya. Saya dengan Tony. Boleh nanti Bapak, saya kadang-kadang terbiasa dengan Bapak Ibu ya, ternyata di sini kan ada adik-adik mahasiswa ya. Jadi saya panggil adik-adik aja ya. Jadi biar ini, jadi Mas saya juga kalau sudah ketemu dengan saya tidak akan bicara masalah teori lagi ya. Saya tidak akan bicara teori, paling hanya pengertian dan langsung praktek, praktek bagaimana cara cara kita melakukan jualan online. Ya. Tapi kan sebelumnya kita perlu tahu dulu ya, tahu dulu apa sih tujuannya kita belajar ini, apa sih tujuannya kan gitu. Itu yang penting karena ya mungkin sama dengan mahasiswa-mahasiswa lain ya, mereka juga harus jeli juga apa yang dipelajari setelah mempelajari apa yang dia dapat. Artinya bahasanya setelah ilmu ini saya dapat, terus saya bisa melakukan apa yang membuat eh, keuntungan bagi saya sendiri kan gitu. Biasanya gitu ya, hitung-hitungannya seperti itu. Nah, saya harap nanti untuk adik-adik sekalian, kita jangan terlalu kaku ya. Saya nggak model kaku. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh silakan nanti waktu saya ngobrol, tiba-tiba ada yang mau ditanyakan, langsung open mic, tanyakan aja langsung ya. Jadi eh, walaupun nanti pada akhirnya ada saya buka sesi tanya jawab, tapi kalau di awalnya ada rasa penasaran, langsung mau menanyakan silakan bertanya ya. Karena lebih interaktif seperti itu kalau kita bicara teknis. Oke, tadi mungkin ada yang baru masuk. Saya kenalkan diri lagi ya. Saya dari tim teknis di Terang Kreatif. Nama saya dengan Pak Tony. Nanti kita dengan saya, adik-adik nanti akan belajar bagaimana kita cara berjualan secara online. Nah, kalau saya lihat, sorry, saya buka dulu datanya sedikit, ada data sedikit. Ini mahasiswa punya bisnis dari STIA Satya Negara, benar ya? Satya Negara ini di daerah mana nih? Palembang, daerahnya provinsi Palembang atau gimana? Sorry. Boleh saya minta bantu? Ada open mic satu orang? Bentar, ini terlalu berisik. Halo, halo, halo. Oke, boleh. Siapa yang open mic satu deh? Minta tolong. Kita eh, ada yang teman saya ngobrol gitu ya. Boleh tadi ada yang menjawab tadi Ibu apa? Adik siapa tadi namanya? Ada yang bisa minta tolong open mic satu orang? Iya, Pak. Oke, Ibu. Adik Sakina gitu ya. Ya, Ini STIA. Nah, saya karena lupa lagi. STIA Satya Negara. Itu daerah, saya dengar di daerah Palembang ya, bukan? iya, iya, Pak. Palembang. Palembang daerah mana tuh kampusnya? Suka Sukatani, Pak. Sukatani, Sumatera Oh. Selatan, Sukatani. Tapi di Palembangnya bukan? Iya, di kota, Oh, di kota kota. Palembang. Oke. Saya kebetulan pernah juga daerah Palembang. Saya pernah dari Muara Enim, dari Lahat,
terus Palembang, dari Palembang saya tembus langsung ke Musi Banyuasin. Nah, kayak cuman Palembang saya lewat aja ya, jadi saya nggak hafal Palembang. Oke, jadi oke daerah-daerah sana ya. Nah sekarang untuk mahasiswa yang ada di sini, yang hadir pada saat ini dalam satu jurusan atau beda jurusan? Adik Sakinah, saya izin izin kalau bisa dijawab. Satu Saya jurusan, Pak. jurusan apa, maaf? Ilmu administrasi Ilmu negara. ilmu administrasi negara, bukan? Iya, iya, Pak. Oke, ilmu administrasi negara. Jadi gini, supaya saya tahu arahnya kemana, gitu ya. Karena terus terang aja, kalau kita bicara tentang bisnis, ya mungkin adik-adik di sini udah mungkin lebih paham lagi ya. Cuman yang susah, mungkin adik-adik di sini yang susah cara mainnya bagaimana berbisnis, ya. Ada kemungkinan gini, ada pertanyaannya gini, mohon maaf Pak, saya kan nggak punya modal. Atau mohon maaf Pak, saya kan nggak punya tools. Atau mohon maaf Pak, saya nggak punya produknya. Terus saya jualannya bagaimana? Karena kan judul kita mahasiswa punya bisnis. Arti punya bisnis berarti kita kan harus ya minimal menjual produk. Produk itu ada dua jenis, ya. Ada produk fisik atau produk jasa. Nah, ada beberapa ya, ada beberapa artikel yang saya baca, banyak mahasiswa-mahasiswa yang sudah melakukan ini dan umumnya mereka berpenghasilan bagus. Boleh nanti adik-adik searching di Google. Salah satunya tadi saya ada searching sedikit. Itu mahasiswa di mana tadi? Ternyata cara mainnya juga bagus gitu ya. Cara mainnya bagus. Apa sih yang mereka mainin gitu kan? Nah, coba saya sebentar saya share. Jadi supaya kita ada gambaran dulu kira-kira apa sih yang mau kita mainin gitu kan? Apa sih yang mau kita kerjakan dengan belajar belajar seperti ini kan itu. Nah, di sini tadi saya dapat ada artikel ini dari ini ya, Telkom apalah namanya ini beritanya aja. Nah, ini salah satunya adalah bisnis online bisa jadi alternatif untuk kuliah sambil kerja. Nah, ini ada beberapa mahasiswa sudah melakukan ini. Ada yang dari mahasiswa UGM, ada mahasiswa UI, dan ada yang dari Stekom ini sendiri. Nah, kira-kira apa sih yang mereka kerjakan? Berbisnis apa sih mereka sehingga ya mereka bisa mendapatkan penghasilan sambil kuliah. Jadi yang utamanya kuliahnya jangan ditinggal, tetap kuliahnya prioritas nomor satu. Nah, terus jualannya bagaimana? Boleh nggak jualan ini kita pergunakan di waktu luang kita? Nah, kita kan bisa bayangkan kuliah dan belajar kan tidak mungkin juga selama 12 jam atau 24 jam, nggak mungkin juga. Pasti ada waktu luang yang bisa kita pergunakan untuk menjalankan bisnis kita. Jadi bisnis kita itu bisa kita menggunakannya pada saat waktu luang. Nah, caranya seperti apa? Atau mungkin ada beberapa yang perlu kita ketahui. Eh, yang penting sekarang itu adalah produknya apa, toolsnya apa, ya, atau bahasanya kalau zaman sekarang pakai website yang mana kan gitu. Nah, di sini ada beberapa mungkin yang bisa jadi apa, ide. Salah satunya bisa kita menjual jasa untuk kaos pre-order atau usaha dropship atau cetak foto, souvenir pernikahan. Nah, ini bentuknya bentuk fisik, ya. Ada pembuatan parcel atau hampers. Nah, semua ini produk-produk yang tidak punya modal, tidak perlu modal. Nah, ini ada beberapa yang sudah melakukan ini dan dia berhasil. Nah, kemudian di mana dia berjualan atau kita itu berjualannya di mana supaya kita dapat penghasilan. Nah, ada beberapa eh, yang zaman sekarang ini ada beberapa yang bisa kita pakai ya, yang bisa kita pakai untuk melakukan berbisnis atau berjualan. Medianya ada mungkin yang sudah biasa kita mainin lewat sosial media gitu ya, mungkin dari Facebook atau menggunakan apa? Instagram
menggunakan media-media sosial media lainnya lah. Nah, cuman bedanya kalau kita pakai sosial media itu kan sifatnya terbatas. Contoh kayak Facebook, kita share atau share produk kita di Facebook, otomatis kan yang bisa melihat itu hanya yang berteman dengan kita, jadi sangat terbatas, ya. Atau mungkin juga bisa pakai marketplace. Marketplace artinya kita berjualan di marketplace. Contoh marketplace-nya itu kan mungkin Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain sebagainya. Cuman marketplace ini kan sifatnya eh, sekarang ini dia punya harga yang kita berikan itu dipotong 20%. Dan kedua, marketplace ini adalah milik orang. Kita hanya menumpang untuk berjualan di sana. Ya, dan saya terus terang, bisa juga kita mainin, artinya bisa kita mainin sosial media, bisa kita pakai marketplace, atau boleh juga kita mainin dengan yang modelnya gratis atau menggunakan website. Nah, website yang seperti apa? Website yang kita punya sendiri. Jadi artinya eh, nanti di Setia Satya Negara itu punya website sendiri atau punya marketplace sendiri yang nanti mahasiswa-mahasiswa yang ada di dalamnya bisa berjualan di dalam marketplace itu sendiri, ya. Jadi punya marketplace STIA, ya, punya marketplace STIA Satya Negara. Nah, kita main di situ, ya. Nah, sekarang bagaimana cara mainnya? Kan gitu. Bagaimana cara mainnya? Nah, yang pertama nanti kita adik-adik eh, kita siapkan produknya, ya. Produknya apa, gambarnya, kontennya kita persiapkan. Nah, cuma pertanyaannya kan gini, tapi kan saya nggak punya produk. Itu sangat 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 logis gitu ya. Mahasiswa kan pada saat ini artinya belum belum memikirkan punya mau jualan produk apa. Jadi sebenarnya produk itu bisa macam-macam. Yang kalau saya sarankan yang utamanya itu ya produk jasa, ya. Ada produk jasa seperti tadi saya eh, tampilkan itu, ya istilahnya ada pembuatan parcel atau hampers gitu ya, atau souvenir pernikahan. Nah, atau boleh juga eh, produk-produk yang ada di sekitaran kita. Artinya kita tawarkan kepada distributor atau agen-agen produk, kita tawarkan kerjasama dengan mereka. Contoh nih ada satu produk, katakanlah untuk souvenir pernikahan gitu ya, di daerah Palembang sana, dekat-dekat rumah Anda. Terus lihat, langsung tawarin, Pak, boleh nggak saya jualin produk Bapak, tapi lewat online. Nanti kalau sudah ada yang pesan ke saya, nanti saya pesan ke Bapak, kira-kira saya dapat diskon berapa? Atau saya dapat komisi nggak? Atau sebenarnya sih lebih gampang cari diskonnya aja. Contoh seandainya, oh boleh deh, harga souvenirnya 10.000, contoh ya. Satu 10.000. Nanti saya diskon deh 10%. Ya, harga souvenir 10.000, diskon 10%. Berarti ada diskonnya jadi 1.000. Nah, tapi kan umumnya souvenir pernikahan ini kan belinya nggak sedikit. Bisa sampai ratusan, 100, 200, ya. Tapi karena kita tadi satu unit atau satu pieces itu kita untung 1.000, kali 200 atau 300, berarti kan ada 300.000 kita untungnya. Artinya kita nggak perlu punya produk juga. Kita tinggal minta kerjasama, ataupun sebenarnya nggak perlu kita ngomong kerjasama juga nggak apa-apa. Tapi kita tahu bahwa di sana ada menjual produk A, dan menurut kita itu enak itu dijual. Artinya pesaingnya tidak banyak. Nah, itu kita posting ke dalam eh, marketplace-nya kampus STIA. Nanti kalau ada yang pesan, kita minta DP dulu atau kita minta dibayar dulu, baru kita beli ke tokonya, baru kita kirim. Artinya di sini yang kita butuhkan itu tenaga. Kita nggak perlu banyak produk, nggak perlu ada produk, ya. Cuman hanya gini aja, gampang, dipilah-pilah aja. Kira-kira apa sih yang enak dimainin gitu? Apa sih kira-kira yang bisa? Contoh mungkin ada, mungkin bagi yang tetangga kita atau saudara kita atau
ya saudara kita ada usaha-usaha kecil, contohnya jasa servis AC, dia punya usaha gitu di di Palembang. Nah, kita posting aja lewat online. Kita posting online, nanti pada saat orang cari, kita ketemu, terus dia pesan untuk servis AC. Nah, tinggal kita lempar pesanan itu ke saudara kita tadi, ya. Om, ini ada yang mau servis AC di daerah sini, ya. Nah, kalau mungkin dengan saudara kita bisa minta komisinya gitu kan, atau boleh juga kita sebagai apa istilahnya ya, sebagai eh, pemilik pekerjaan itu bisa kita tawarin, Om saya ada kerjaan untuk ini, nanti kira-kira harganya berapa? Atau dia bilang, oh itu kalau cuci AC paling 150. Nah, aku bilang, boleh nggak saya jadi 140, buat saya 10.000 gitu ya. Atau itu teknik aja ya, teknik bagaimana cara dapatnya tuh. Nah, yang penting sekarang itu adalah bagaimana caranya memposting ke media yang kita punya. Ini share-nya saya ketemu, bentar ya, saya share dulu, ya, saya share dulu semuanya. Nah, jadi nanti adik-adik untuk membuka apa website kita, ini kebetulan websitenya masih website kosong, belum ada apa-apanya, belum ada isinya. Nah, yang penting nanti sekarang ini, nanti teman-teman eh, ini harus mempunyai user sendiri, ya, mempunyai user sendiri. Nanti masing-masing teman-teman di sini mendapatkan user supaya nanti pada saat kita mau posting produk, kita menggunakan username sendiri dan password sendiri, ya, masing-masing harus punya itu. Nah, caranya bagaimana? Jadi untuk mengisi produk kita, katakanlah kita lah awalnya gini. Contoh kita punya produknya, saya ambil contoh ya, satu produknya, sebentar kita lihat dulu. Katakanlah kita punya, nah apa ya, jangan umroh deh, umroh kurang, ini, apa persaingannya terlalu tinggi. Oke. Di Palembang lebih enak catering deh ya. Kita katakanlah kita punya om atau tante usahanya catering, ya. Itu dulu kita beranalogikannya gitu dulu ya. Ini kita eh, saudara atau teman usaha catering, ya kita minta, tante boleh nggak saya pasarkan cateringnya lewat online, kan gitu. Oke silakan katanya. Nah kira-kira kalau saya dapat nih tante, saya dapat ada komisinya nggak? Kan itu biasa ya, artinya itu kan hanya masalah fee marketing, istilah mereka itu kan fee marketingnya dapat berapa gitu. Nah kalau sudah ada kesepakatan gitu, oke, nanti kalau kamu bisa setiap pesanan nanti saya kasih 2% deh gitu ya. Artinya kalau catering ini kan tergantung jumlah pesanannya berapa, untuk berapa ratus dus, atau untuk kalau prasmanan modelnya untuk berapa ratus orang gitu ya. Nah, kita deal dulu, kita buat deal-dealan dulu seperti itu kepada ya pemilik-pemilik produk seperti catering ini. Kita ambil contoh catering dulu ya. Nah, oke. Setelah ada persetujuan, oke silakan gitu ya. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita cari dulu kira kita minta, boleh bila perlu kita minta. Oke, kalau setuju, saya minta dong tante foto-fotonya tentang catering udah punya belum? Nah, fotonya katakanlah seperti ini, ya. Fotonya ada gambar-gambar catering prasmanan, ada catering yang model nasi box, gitu ya. Ada yang model snack box, ya. Semua ada. Ini juga yang model prasmanan. Nah, setelah ini kita dapat fotonya, baru kita coba nanti bagaimana cara postingnya. Nah, cara postingnya gini. Pertama, adik-adik, searching aja, bukan searching, ketikkan di browser ya. Tapi pergunakan browsernya Chrome sama FileZilla ya. Chrome sama FileZilla aja dulu kita pakai. Jadi tinggal ketikkan Satya Negara Biz ID di browsernya. Apakah boleh pakai handphone? Boleh, ya, boleh pakai handphone.
Jadi tinggal diketikkan aja satyanegara.bis.id seperti ini. Oke. Nah, ini adalah tampilan untuk orang apa istilahnya itu ya, tampilan untuk publik ya. Tampilan untuk publik seperti ini. Oke. Nah, kemudian tampilan untuk publik ini apapun yang terjadi di sini, bagaimana nambah produk, menghapus produk, atau update produk, itu hanya bisa kita lakukan di bagian admin. Ya, caranya kita masuk admin, tetap ini domainnya tetap dikopikan aja atau boleh ketik ulang di sini. Ya, Satya Negara Biz ID / pakai panel MS. Oke, nanti di sini, ini kebetulan saya udah masuk login. Nanti adik-adik di sini munculnya seperti ini. Kita diminta untuk mengisi login dan passwordnya. Nah, di sini tadi yang saya katakan, nanti adik-adik harus punya user masing-masing untuk masuk ke sini. Ya. Nah, ambil contoh salah satu mahasiswa namanya Maman. Ini kebetulan saya baru buat ya. Namanya Maman, passwordnya ini tidak kelihatan. Nah, baru masuk ke sini. Nah, setelah masuk ke sini, baru kita masuk ke master data. Ya, menunya cuma satu. Kemudian masuk ke eh, produknya, ya, masuk ke produknya. Nah, kita masuk ke produk, baru pilih tombol plus produk. Oke. Nah, nanti dari sini tinggal kita buat di sini judulnya apa. Ya. Nah, kita buat judulnya gini. Kalau mau buat judul tentang produk kita, buatlah judulnya dalam bentuk penawaran yang semenarik mungkin. Ya. Buat judulnya dalam bentuk penawaran yang semenarik mungkin. Nah, kira-kira seperti apa? Yang tadi kan kita udah, tadi saya udah usulkan kita jualan jasa apa? Jasa catering, ya. Nah, kita buat gini. Eh, Judulnya adalah jasa catering, ya. Kita buat aja termurah atau terbaik, ya. Kita pakai di sini terdekat. Boleh pakai terdekat, boleh pakai termurah, terbaik supaya orang tertarik. Artinya kemungkinan besar dia cari catering yang nggak jauh-jauh dari rumah dia, tidak jauh-jauh dari rumah dia, istilahnya biar dia bisa komunikasi. Atau boleh juga terbaik, ingin lihat dia mau cari yang terbaik, ya. Tapi kita ambil contoh judulnya adalah jasa catering terdekat di. Nah, kalau kita mau main catering, otomatis ini adalah bisnis lokal. Jadi bisnis lokal itu target marketingnya itu tidak mungkin keluar dari Palembang. Kalau catering, nggak mungkin juga, ya, nggak mungkin juga ada orang istilahnya orang Muara Enim pesan catering ke kota Palembang sana, kejauhan. Pasti dia cari yang dekat. Nah, lebih bagus di sini kita mainin kecamatannya, ya. Jasa catering terdekat di Ibu, ada Ibu lagi. Ada Sakina, coba kira-kira apa ya nama kecamatan di kota Palembang yang ada? Salah satunya. Coba saya cek dulu ya. Palembang. Halo? Suaranya putus ya? Sorry, suara saya putus tuh. Oke, saya cek dulu ya. Kecamatan. Kecamatan di kota Palembang. Waduh, internetnya. Oke, salah satunya ada kita pakai kecamatan Kemuning, ya. Kita coba nggak apa-apa. Jadi kita muat semua kecamatan apa Kemuning, gitu ya. Kita pakai di kecamatan
Kecamatan Kemuning, Kota Palembang. Nah, kita buat judulnya seperti itu. Oke? Nah, jadi judulnya kita buat di sini. Tujuannya apa? Kenapa judulnya kita buat seperti ini? Tujuannya adalah pada saat ada orang searching di Google, pada saat ada orang searching di Google, dia mengetikkannya gini, catering terdekat di Kemuning, atau mungkin catering terdekat di Kecamatan Kemuning. Nah, kalau dia ketik seperti itu, harapannya kita ketemu. Contoh gini, ada orang gini, ya, dia ketiknya adalah jasa catering terdekat di Kecamatan Kemuning, di searching di Google gitu ya. Kan ada pencari di Google seperti ini. Nah, harapannya kita ada di sini, di pilihannya halaman satu ini. Kita ada di pilihan ini. Nah, setelah kita ada di dalam sini, kemungkinan besar kita diklik untuk dipesan, kemungkinannya besar kalau di halaman satu, halaman 2 atau halaman 3. Besar kemungkinannya seperti itu. Ya, makanya tidak boleh juga kita buat judulnya itu terlalu pendek. Ya, karena kemungkinan besar dia ngetiknya panjang. Contoh, dia mau cari catering yang termurah di Palembang atau catering termurah di Kecamatan Kemuning, Palembang gitu ya. Macam-macam. Karena gini, variasi orang searching di Google itu sangat banyak. Kemungkinan-kemungkinan orang mengetikkan kalimat di Google itu sangat banyak untuk produk satu atau untuk produk catering. Nah, itu kita harus akomodir semua. Ya salah satunya yang penting adalah keyword utamanya catering harus ada. Keyword utama di sini kan catering. Jadi keyword utamanya itu harus ada catering. Nah, tinggal kalimatnya aja kita panjangin sesuai dengan kemungkinan dia ketiknya apa sih gitu ya. Oke. Nah, kemudian setelah judulnya kita isi, baru kita pilih gambar. Ya, kita pilih gambarnya. Ini ini belum dapat. Udah dapat user belum ya? Sorry, ini saya harus ganti. Kayaknya belum pada dapat user ya. Jadi kita ini dulu. Kalau belum dapat user, ini kita coba. Di sini tadi boleh modelnya. Sorry. Nah, kita pakai ini. Nah, sebelum kita tadi posting, seharusnya kita buat dulu kategorinya apa di sini ya. Nanti kita tambahkan dulu kategorinya. Ya, pilih menu kategori, kemudian input kategori. Jadi kita buat catering nanti itu kategorinya masuknya kemana, ya? Ya kategori kita pakai makanan dan minuman. Kategori produk kita, ya, makanan dan minuman. Ya, kita ketik seperti itu. Nanti di sini muncul kategorinya, kategori makanan dan minuman. Nah, oke, kita ulang lagi dari awal dari sini, baru kita isi produknya. Ya. Kita isi produknya, input produk. Nah, baru kita pilih kategori produk yang akan kita posting adalah catering ya. Kita buat dari saya usulannya seperti itu. Nah, catering itu kita pilih catering itu masuk kategori mana? Kebetulan kategorinya baru satu ya. Nanti pada saat berjalan, nanti kategori ini bisa banyak, tergantung produk kita, tergantung jenis atau pengelompokan produk kita. Ini kebetulan kategorinya baru satu, makanan dan minuman. Nah, baru kita buat di sini jasa catering terdekat ya, terdekat di Kemuning. Langsung Kemuning juga boleh ya, Kemuning Palembang. Nah, diusahakan minimal 6 ke atas ya. Jasa catering terdekat dan termurah gitu ya. Boleh juga kita Pak. Jadi biar sedikit kita panjangin ya. Terdekat dan termurah di Kemuning Palembang. Kita buat judulnya seperti ini.
Oke, baru tinggal kita pilih gambarnya. Kita pilih gambar yang tadi kita udah persiapkan. Gambar yang sudah kita persiapkan tadi ada di ya di bahan Zoom di versi 13 Catherine ya. Katakanlah kita punya gambarnya seperti ini. Ya. Oke, kita pilih gambarnya, masuk ke sini. Nah, kemudian harga, untuk mengisi harga, karena ini jasa, ya, jasa itu tidak ada harganya. Karena apa? Tergantung, harganya itu tergantung jumlah, kalau catering gitu ya, tergantung jumlah bisnisnya atau jumlah orang yang, ya, ada yang jumlah orang atau tergantung jumlah lauk atau tergantung jenis lauknya. Jadi tidak bisa kita isi nilai harganya di sini karena semua tergantung banyak ketergantungannya. Kecuali kalau model jual barang fisik. Contoh kita jualan tumbler gitu ya. Kalau jual tumbler kita tahu harganya berapa. 20.000, 25.000 ya. Nah, kebetulan di sini kalau catering kita kasih karena tidak ada harga patokannya, dua-duanya kita kasih nol aja, kita isi nol, gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau seandainya nih, sorry nih, seandainya kita punya produk fisik, ya, katakanlah seperti tadi tumbler gitu ya, atau jual kaos. Nah, ini boleh juga kita isi, ada dua harga di sini. Kalau seandainya ini bukan jasa. Nah, di sini ada dua, ini harga yang sebenarnya. Katakanlah harganya 15.000. Anggaplah ini kalau model apa? Model prasmanan 15.000 atau 25.000 deh kemurahan tuh. 25.000 per orang gitu contoh. Nah, itu harga pertama. Nah, kemudian di sini ada harga sebelum diskon. Nah, ini kita sebut kita isi dengan 30.000 ya. Kenapa kita buat 30.000 di sini? Ya. Jadi seolah-olah nah, kita buat 30.000 di sini 25.000. Jadi kesannya bahwa harganya dulu itu sebenarnya 30.000, tapi lagi diskon. Jadi sekarang ini 25.000. Nah, mungkin adik-adik pernah lihat di Shopee atau toko marketplace lain, kan suka dibuat harganya 15.000 terus dicoret, terus di bawah dikasih 10.000. Nah, kesannya kan lagi diskon. Nah, di sini juga berlaku seperti itu. Jadi kita buat 30.000, nanti ini harganya dicoret. Dan harganya yang sebenarnya yang sekarang itu adalah 25.000. Nah, itu tujuannya untuk ini. Untuk pengisian ini tujuannya buat itu. Ya, ini saya kembalikan lagi karena ini jasa tidak ada harganya. Oke. Nah, kemudian kita isi untuk deskripsi. Nah, deskripsi ini sangat penting. Ya, deskripsinya ini sangat penting karena apa? Itu akan menjelaskan, deskripsi itu akan menjelaskan tentang produk yang kita jual. Ya, tentang produk yang kita jual. Nah, kita isi dengan deskripsi. Nah, kalau bisa memang kita dapat deskripsi ini dari si penjual aslinya. Katakanlah seperti tadi, yang punya catering itu, kita minta, ini apa, Tante, deskripsinya kira-kira apa nih? Nanti bisa aja dia kasih deskripsinya, oh ini ada deskripsinya untuk paket A, isinya ayam, telur, ini dan lain sebagainya. Untuk paket B, nah dia kan kasih deskripsinya seperti itu ya. Nah, tapi kalau seandainya tidak ada deskripsinya, ya mau tidak mau kita minta bantuan ChatGPT, ya. Kita minta bantuan AI deh untuk membuat deskripsi. Cuman nanti hasil deskripsi yang dari AI jangan plug kita kopikan ke sini. Perlu kita baca. Kita baca. Artinya biasanya kalau saya menggunakan AI itu saya anggap hanya template. Tinggal nanti saya edit sesuai dengan apa yang saya jual, ya, sesuai dengan apa yang saya jual. Nah, kita ambil contoh seperti ini. Katakanlah kita mau pakai AI, ya, AI-nya ChatGPT seperti ini. Nah, kita minta gini, ya, tolong buatkan saya artikel tentang tentang apa, ya, tentang apa kita buat. Nah,
Nah, boleh kita kalau seandainya kita ingin panjang ya, lebih panjang, kita gini minta, tolong buatkan saya artikel 1.500 kata tentang apa? Judulnya adalah jasa catering terdekat dan termurah di Kemuning Palembang. Judulnya seperti ini. Nah, kita minta si ChatGPT untuk membuat artikelnya, ya. Kita enter. Nah, cuman nanti hasil dari ChatGPT ini boleh kita kopikan, cuman tetap kita harus baca. Yang tidak sesuai kita edit, ya. Kalau tidak sesuai kita edit. Kalau sudah sesuai ya udah biarin aja. Ya, karena apa? Karena kita keterbatasannya tadi kalau kita minta, katakanlah kita minta ke si pemilik produk deskripsi, ternyata dia bilang, oh saya nggak punya deskripsi, tolong buatin aja deh, gitu kan. Nah, mau nggak mau kita minta bantuan gini. Tapi kalau mungkin adik-adik punya kemampuan buat artikel sendiri ya boleh juga, gitu ya. Punya artikel sendiri itu boleh juga. Nah, ini kebetulan di sini contoh gini. Di sini ChatGPT ngasih seperti ini, catering harian untuk rumahan dan kantoran. Ya, cocok untuk Anda yang tidak sempat makan. Satu lauk utama ayam ikan daging, satu sayur, sambal, kerupuk. Kalau seandainya di sini kata si tante tadi, gitu ya. Oh ini harganya nggak 15.000, harganya ini sekitar 20.000 sampai 30.000 per porsi. Nah, berarti kan tinggal kita edit, ya. Nah, ini kita coba ambil dulu, kita kopikan kalau sudah selesai belum? Oh, belum selesai. Nah, ini harus kita edit juga. Jadi, kalau saya bilang tadi, saya hanya butuh template-nya, model model artikelnya seperti apa. Makanya saya butuh ChatGPT. Saya ingin melihat model untuk artikel catering ini seperti apa sih. Nah, ini tinggal saya kopikan ya. Saya kopikan aja. Mana tadi? Oh, dari sini. Nah, ini saya kopikan semuanya hasil ChatGPT sampai ini aja. Oke. Baru dari situ tinggal saya kopikan, masukkan ke deskripsi bagian sini. Kopas ya, copy paste. Nah, tinggal kita cek apa yang tidak sesuai, kita edit atau kita hapus. Kalau sesuai ya kita biarkan aja. Coba kita cek kalimatnya sesuai enggak. Katakanlah contoh nih, dari data yang kita dapat dari si tante tadi yang punya catering bahwa harganya jangan segitu, harganya 25 ya. 25 sampai 30. Nah, ini tinggal kita edit-edit aja. Oke. Ini sampai 35 lah gitu per porsi untuk yang harian atau rumahan. Nah, untuk prasmanan, oh ini kita naikin, dibilang ini 35 sampai 40 atau sampai 75 juga boleh ya. Nah, tinggal kita sesuaikan aja ya. Ini tinggal disesuaikan harganya kalau sudah sesuai ya udah biarin ya. Oke, tinggal kita cek. Nah, katakanlah seperti ini. Ya, oke udah sesuai. Katakanlah, oke ini udah sesuai nih gitu ya. Ya sudah, rasa Febri Palembang. Nah, ini hati-hati di sini. Si ChatGPT itu suka ngambil data-data kompetitor kita. Nah, di sini nih. Rahasia Catering Palembang. Ini lokasi komplek Gria Asri, Kemuning. Nah, ini punya orang nih dimasukin sama dia. Ini dapur Liza Kemuning ada juga. Nah, ini kita hapus saja. Nggak, jangan juga kita eh, mana nih, ini rekomendasinya. Jangan juga kita menawarkan kompetitor. Nih, berarti saya buang nih. Nah, ini saya buang aja nih. Karena itu kompetitor, jangan dipakai. Oke. Nah, setelah ini, setelah kita katakanlah ini oke udah sesuai, tinggal ini. Yang penting di sini ini kita atur judul deskripsi, ya. Judul deskripsinya ini kita pakai ini ada tombol heading ya. Di sini biasanya ada heading atau normal biasanya gitu ya. Nah, untuk judul deskripsi kita pakai heading 2 ya. Kita pakai heading 2, settingannya harus begitu ya. Ya, kemudian
di sini supaya ini boleh kita rapi-rapiin biar nggak terlalu rapat, kita turunin. Karena ini judul, berarti ini kan ini subjudul ya. Subjudulnya karena ini tadi judulnya heading 2, maka subjudulnya adalah heading 3. Jatuhnya ke heading 3. Oke, boleh di bold. Nah, kemudian di sini eh, ini kan tadi judul heading 2, subjudul heading 3. Dan di sini ada lagi sub-subjudul. Berarti 3, 2, dari heading 2, heading 3 berarti sub-subjudulnya jadi heading 4. Ya, karena itu turunan dari subjudulnya. Nah, ini kembali lagi tadi untuk poin adalah kita turunkan dulu. Untuk poin ini adalah heading ya. Ini heading 3 untuk poinnya. Nah, kemudian ini untuk sub ya. Ini kan subjudul. Nah, ini untuk sub-subjudul kita pakai heading 4 ya. Kemudian cari lagi ada lagi nggak? Nah, ini ada lagi sub-subjudulnya. Ini kita pakai heading 4. Karena itu sub-subjudul. Nah, ini ada lagi sub-subjudul pakai heading 4. Nah, kemudian cari lagi di bawahnya, ini sama sub-subjudulnya heading 4. Di bold boleh. Ini juga heading 4. Kita bold. Nah, ini bukan sub-subjudul, tapi ini adalah subjudul. Kalau subjudul tadi kita pakai heading 3. Oke, ke bawah. Sudah, ini berarti nomor 5 juga ini subjudul ya. Nomor 5 ini subjudul. Nah, ini kotak kosongnya kita normalin, ini subjudul. Nah, kalau subjudul tadi kita pakai heading 3 ya. Nah, kemudian ini sama subjudul juga kita pakai heading 3. Nah, ini subjudul juga sama pakai heading 3. Kemudian ini 8 subjudul kita pakai heading 3 juga. Nah, ini pakai heading 3 karena ini subjudul juga. Nah, setelah itu habis ya. Setelah itu habis. Nanti di sini di judul dan dengan paragraf pertama, setelah judul dan paragraf pertama, kita ketikkan namanya SEO WA. Apa fungsi SEO WA? Nanti kita lihat ya. Fungsinya buat apa. Setelah kita susun semuanya, nah yang terpenting adalah headingnya itu harus jelas. Jadi ini heading ini ibaratnya kalau adik-adik buat makalah ada bab 1, bab 2, bab 3 kan. Karena katakanlah di bab 1 ada sub bab 1. Jadi bab 1 1. Jadi seandainya bab 1 itu heading 2, berarti bab 1 1 kita pakai heading 3. Nah, terus kalau bab 1 1 1 berarti kita pakai heading 4. Ya, itu harus jelas, jangan ada yang lompat. Karena gini, si robot Google itu membaca itu namanya dengan struktur artikel. Jadi struktur artikel kita itu jangan salah, harus benar. Nah, caranya seperti tadi, kita susun eh, sesuai dengan urutannya atau sesuai dengan strukturnya. Ya. Nah, kemudian nanti lanjut lagi di paling bawah ketikkan SEO WA, kemudian SEO deny dan SEO baca. Oke. Nah, kemudian ini untuk deskripsinya udah selesai. Nah, kita lanjut untuk tag keyword. Tag keyword ini kita isikan aja dengan judulnya. Ini judul kita copy, ya, kita isi ke dalam tag keyword. Oke, sama meta keywordnya juga kita kopas judulnya. Nah, kemudian meta deskripsi ini kita minta bantuan ChatGPT aja nggak apa-apa, ya. Karena tadi ini kita udah membahas tentang catering, tinggal kita minta di sini. Tolong buatkan saya meta deskripsi sebanyak sebanyak 160 karakter ya.
160 karakter aja, jangan lebih. Ini kita buat di sini. Meta deskripsi ini kita kopikan hasilnya, kopikan, masukkan ke kolom meta deskripsi di Kopas ya, masuk ke sini. Nah, kemudian ada konten Google. Konten Google ini kita pakai judul. Ya, sama. Kemudian nanti di sini cek jika ditampilkan di home. Artinya nanti kalau ini kita tidak checklist seperti ini, kita kosongin. Artinya nanti waktu diklik beranda, dia tidak ada di sini. Tapi kalau kita tampilkan atau kita checklist, ya, nanti ditampilkan beranda, dia langsung muncul di sini. Itu fungsinya ya. Ditampilkan atau tidak itu tergantung kita. Oke, kemudian kita isi lagi judul alternatif. Tadi judul kita apa? Ini ya, sama. Nah, kita pakai judul alternatifnya apa? Samakan aja dulu, cuma bedakan aja di depannya. Ya, jasa catering ya. Jadi boleh jasa catering terdekat atau boleh sini jasa catering terbaik, ya, atau apa namanya ya, terbaik aja. Apa-apa. Jadi alternatif dari judul sebelumnya ada dua. Nah, kemudian di sini nomor WA diisi dengan nomor WA kita, cuma dengan catatan eh, harusnya kan 081 gitu ya. Nah, kosongnya diganti jadi 62. Jangan pakai kosong. Jadi yang kosongnya diganti jadi 62. Yang belakangnya samakan aja. Oke. Kemudian di sini ada teks WA. Teks WA ini fungsinya apa? Jadi pada saat orang klik ya, pada saat orang klik di Google, diklik ke dalam, dan kemudian nanti WA kita dikirim kepada kita. Nah, kita siapkan kalimat bagi si calon customer buat nanti dikirim ke kita. Ya, kita siapkan kalimat buat nanti dikirim ke kita. Kalimatnya apa? Kita ambil di sini. Halo, gitu ya istilah. Sekarang kan gitu suka halo Kak. Boleh seperti ini. Saya tertarik ya dengan cateringnya, catering yang ditawarkan. Mohon info selanjutnya. Nah, kalimat ini nanti udah kita siapkan untuk dikirim ke kita. Jadi jangan buat juga calon customer itu capek-capek ngetik-ngetik lagi. Kita siapkan aja kalimatnya. Oke. Nah, kemudian di sini link order Bukalapak, Tokopedia dan Shopee. Ini jika Bapak apa saudara-saudara apa adik-adik semua sudah punya produk di marketplace ini. Kalau sudah punya produk, tinggal linknya dikopikan aja ke sini ke masing-masing sini boleh. Ya. Oke. Nah, kemudian ada keyword awalan dan keyword akhiran. Nah, keyword awalan, kalau ini kita klik salah satunya, katakanlah kita klik distributor, nanti eh, judulnya akan berubah di depan judul ada kata distributor. Nah, sementara kan produk kita kan catering. Catering kan bukan distributor, ya. Kemudian ada keyword akhiran. Kalau kita mau panjangin di sini, jasa catering terbaik dan termurah di Kemuning Palembang. Aman, asli, bisa COD, gratis ongkir terdekat. Berarti ini nggak perlu, karena kan tadi sudah terdekat. Gratis ongkir juga nggak pakai, ya. Nah, ini untuk produk kita dikosongin aja. Tapi ada kemungkinan nggak ini dipilih? Mungkin untuk produk-produk fisik biasanya seperti itu, produk fisik ya. Jadi untuk jasa biasanya ini saya kosongin. Nah, tinggal lanjutannya pilih provinsi di mana di Sumatera Selatan. Baru pilih kota. Di kota mana? Kota Palembang. Nah, tinggal kita pilih untuk semua ini semua kecamatan yang ada di kota Palembang. Ya, kita pilih semua. Oke, setelah kita pilih baru submit. Nah, setelah submit ini sudah masuk. Nah, coba kita lihat di website kita sudah masuk belum? Coba kita refresh. Nah, ini produk kita sudah masuk. Ya, tinggal nanti kalau diklik, ya, nanti muncul seperti ini.
Nah, tadi kita kan ada menyebut ada SEO WA, ya, seperti ini. Di sini kan ada SEO WA, oke? Nah, SEO WA ini fungsinya adalah menampilkan tombol WA di sini. Fungsinya buat itu, menampilkan tombol WA. Jadi nanti kalau seandainya tombol ini diklik, itu langsung terhubung dengan WA kita. Dan sudah disiapkan tulisan seperti ini tadi yang kita buat. Ya, halo Kak, saya tertarik dengan catering yang ditawarkan. Nah, tinggal nanti dia kirim si pencari atau si calon customernya sudah disiapkan kalimat ini. Tinggal nanti dia kirim ke WA kita. Nah, di situ kita tinggal baru bisa menjelaskan secara detail apa produk kita. Ya. Nah, seperti ini nanti kita coba buat satu, ya. Nah, nanti kalau satu orang satu, berarti kalau seandainya di sini kita ada 22 orang, berarti kan produk yang ada di sini ada 22, ya. Sama dengan kita posting-posting produk kita di Shopee, di Tokopedia dan lain sebagainya itu sama sebenarnya. Cuman caranya yang berbeda, ya. Nah, cuman nanti kalau adik-adik mau posting produknya, dipastikan dulu kategori produknya itu produknya apa, ya. Tapi nanti kalau ada katakanlah ada yang jualnya apa ya, snack. Nah, itu kan berarti kategorinya kan makanan. Nanti pilihnya makanan. Tapi kalau ada yang jualnya atau jasa jasa sumur bor, ya, jasa sumur bor itu banyak dicari orang loh. Nah, berarti kan nanti kategorinya harus kita tambah, jangan dimasukin di sini. Nanti kita tambah kategorinya lewat sini nih. Mana kategori? Nah, ditambah aja di sini, tambah. Nanti di sini kategorinya sumur atau jasa sumur bor atau bor sumur gitulah, ya. Sumur bor baru submit. Nanti kita tambah kategorinya di sini, ya. Nah, ada kategorinya. Berarti setelah ditambah kategorinya baru diposting produknya, ya. Nanti dari teman-teman atau dari adik-adik semua diperhatikan aja. Tapi kalau sudah ada kategori di sini jangan ditambah. Masukkan aja tetap di kategori itu juga, gitu ya. Nah, tujuannya apa kita membuat ini? Tujuannya, ya, pada saat ada orang searching di Google, ya, dia butuh, karena mungkin dia di Palembang nggak ada yang kenal pengusaha catering gitu ya. Nah, dia mau buat acara, atau kantornya mau buat acara, atau kantornya mau mengadakan catering, dia bingung mau nyari kemana. Udah pasti kan dia carinya di Google. Kebanyakan orang pasti nyari Google ya, pokoknya. Nah, begitu dia searching di Google, ya seperti ini, tadi saya tunjukkan seperti ini. Nah, harapannya kita ada di pilihan dia. Pilihan dia itu ya berarti di bagian sini kan. Kalau dia jasa catering terdekat di Kecamatan Kemuning, Palembang gitu. Nah, begitu muncul di sini ya harapannya kita ada di sini sebagai pilihannya dia. Tinggal dia milih, oh ini ada nih. Nah, begitu dia klik, berarti kan dia langsung ke produk kita. Nah, begitu masuk langsung ke sini, produk kita sini. Nah, setelah dia masuk ke sini, dia baca-baca dan sesuai, atau kadang-kadang orang sekarang kan banyak malas bacanya tuh. Tinggal ya udah mana nomor WA-nya saya mau WA aja. Nah, langsung dia WA kita. Nah, baru dia pesan apa yang dia mau. Ya, tujuannya seperti itu. Nah, setelah pesanan itu dia apa didetailkan, berarti kan kita tinggal pesan lagi ke si tante yang punya catering tadi. Tante ada pesanan nih, boleh nggak? Dengan tinggal apa pembicaraan kita, langsung suruh si tante ini tolong hubungi nih orangnya nih, kan gitu. Jadi teknisnya seperti itu kita buat. Nah, untuk adik-adik semua, kalau seandainya Pak, saya kan punya produknya, saya pengen banyak, boleh silakan, tidak hanya catering. Karena apa? Kan kita jasa memposting produk-produk orang yang punya usaha. Saya juga pengen posting yang ini, saya punya om kerjanya buat itu kanopi. Ya kita posting aja jasa membuat kanopi di Palembang gitu ya. Tujuan kita itu. Nah,
Setelah orang searching, udah pasti kan kita dapat untungnya gitu ya. Tinggal selanjutnya adalah, ya, selanjutnya eh, harapan saya sih kita posting dulu yang banyak ya, posting dulu yang banyak, produknya apa. Nah, setelah itu ya, tadi coba kita lihat di sini. Saya masuk lagi lewat Maman. Nah, setelah itu nanti kita daftarkan produk kita ini ke Google, ya. Produk yang kita isi tadi kita daftarkan ke Google. Tujuannya apa? Pada saat orang mencari, kita sudah harus ada dulu di daftarnya Google. Karena kalau kita tidak terdaftar di Google, terus orang mencari catering, kita nggak bakal ketemu karena kita tidak terdaftar di Google. Ya, kalau ada orang searching di Google tentang catering, kita tidak akan ketemu. Karena apa? Ya, produk kita belum kita daftarkan, gitu loh. Nah, tugas selanjutnya adalah bagaimana cara mendaftarkan produk kita ini. Ya, bagaimana cara, nah itu nanti kita pelajari ya. Yang penting sekarang coba dulu, untuk sekarang ini boleh deh coba-coba dulu posting produk apa aja terserah ya. Tapi nanti harus ada username-nya dulu. Ini kemarin adik-adik sudah dapat username-nya belum ya? Ya, nanti kita bicarakan ya, kalau belum dapat nanti kita coba, kita list ya, kita list username-nya apa, nama-nama orangnya siapa aja. Nanti username-nya kita kita bagi. Kalau belum dapat username, ya. Nah, itu nanti yang kita lakukan. Kita posting aja dulu. Jangan kita berpikir, wah ini masa websitenya cuman gini. Nggak ada masalah. Kita nggak mengejar tampilan. Yang kita kejar adalah postingan kita itu sudah terdaftar di Google. Atau produk kita sudah terdaftar di Google. Itu dulu yang kita kejar. Ya, nanti hasilnya bisa juga seperti ini. Ini kan seperti sama juga kan isinya. Nah, seperti ini nanti kita buat seperti ini. Ini kebetulan sudah produknya sudah banyak, kategorinya sudah banyak juga di sini. Ada tepung ikan laut, ya, ada catering. Ini kebetulan cateringnya catering Bandung, ini catering Surabaya, ya. Nah, tepung ikan laut. Nah, harapannya nanti kalau seandainya nih kita pakai tepung ikan laut postingan saya. Nah, tepung ikan laut ini, nah, pada saat ada orang searching di Google seperti ini, distributor, ya, dia mau cari distributor tepung ikan laut di di mana? Semarang, gitu ya, contoh. Nah, harapannya kita ada di sini. Nah, ini kebetulan saya ada di sini nih, ya. Nah, ini tadi kan tepung ikan laut, nama domainnya 33 Bis ID, ya. Nah, ini tepung ikan laut saya posting. Nah, kebetulan ada orang yang butuh banget tepung ikan laut, akhirnya dia searching di Google distributor tepung ikan laut di Semarang, gitu ya. Nah, muncullah kita di sini menjadi pilihan. Nah, begitu dia klik, ya, oh ini bah ini ada yang jual nih. Nah, muncul seperti kita punya tadi. Kemudian dia WA kita. Nah, terjadilah transaksi. Atau tanya-tanya dulu boleh gitu kan. Atau mungkin dia langsung beli, boleh. Ya, itu tujuan kita ya. Jadi ke situ dulu. Nah, ini harus kita daftarkan. Semua postingan kita itu harus kita daftarkan ke Google. Tapi nanti kita tunggu dulu untuk daftar ke Google-nya. Tunggu nanti adik-adik punya username-nya ya, punya username dan login password-nya. Nanti kita daftarkan dulu. Gitu ya, mungkin untuk pertemuan perdana dengan teknis itu dulu yang kita bahas. Nanti kita coba mungkin dengan username-nya ada. Nanti adik-adik bisa coba ya. Dikarang aja dulu untuk produknya, kita karang dulu. Yang penting bisa posting.
Ya. Yang penting bisa Iya, posting, kita karang-karang dulu apa sih produknya, skincare gitu ya. Kita mau jual iya. skincare gitu. Heeh. Oh ya sebentar, ini ada yang masuk, suaranya masuk. Oke. Nah mungkin kan untuk mahasiswa kan gampangnya gitu ya. Ada bisnisnya jual-jual kaos, jual-jual skincare, jual sepatu, ya. Nah nanti boleh juga link-linknya ini, ya, linknya produk kita ini, ya ini linknya kita sebar-sebar aja di grup-grup mahasiswa. Contoh gini, apakah Anda butuh sepatu murah? Contoh kalau produknya sepatu gitu ya. Apakah Anda butuh sepatu murah? Silakan klik link ini. Nah, begitu diklik, produk kita muncul, gitu loh. Jadi kita sebar-sebar aja di grupnya Facebook, Instagram, grup-grup WA. Kita kirim-kirim aja, posting-posting aja untuk memperkenalkan produk kita. Ya. Yang penting wadahnya sudah ada dulu wadahnya. Nah, nanti tampilan di handphonenya seperti ini. Klik kanan, inspect. Karena sekarang ini para pencari itu banyakkan menggunakan handphone. Ya, nanti produk kita tampilannya seperti ini di handphone. Oke, oke, untuk gitu dulu ya untuk perkenalan hari ini. Kita coba nanti eh, usernya. Mohon maaf, di sini ada seperti ketuanya nggak ya? Kira-kira ada nggak Pak? Apa? Boleh satu orang minta maaf apa izin kalau ada yang bisa open mic. Jadi kalau bisa ada ketuanya karena apa? Nanti username-nya saya kasihkan kepada ketuanya gitu. Atau gimana modelnya? Oke, gitu dulu untuk sementara untuk sore hari ini. Saya cukupkan di situ dulu. Nanti kita lanjut ke yang lebih lebih apa ya? Pertama, bagaimana cara daftar ke Google. Setelah itu, bagaimana cara melakukan optimasi supaya bisa ada di halaman satu, halaman dua Google gitu ya. Itu masih ada tahap-tahapnya. Yang penting produknya kita posting dulu. Gitu ya, pada ini semua. Baik, itu aja mungkin untuk sore hari ini kita sudahi sampai situ dulu untuk materinya. Nah, saya buka untuk sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Silakan bertanya, jangan segan-segan, jangan malu-malu, bebas-bebas saja. Jadi ini bukan bukan classroom ya. Silakan aja, saya nggak terlalu ini kok, jangan terlalu kaku ya. Apa yang mau ditanya silakan. Monggo, open mic atau raise hand dulu boleh langsung. Kalau ada yang mau bertanya, ditunggu. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, berarti untuk hari ini kita sudahin dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari sore hari ini bisa dipahami dengan baik nanti karena selanjutnya kita masih tetap materi ini nanti tinggal kita naikkan grade-nya ya. Ini tadi posting nanti kita naikkan grade-nya bagaimana cara mendaftarkan ke Google, kita naikkan lagi ke grade-nya bagaimana cara optimasi. Jadi eh, untuk pertemuan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu saling berkaitan. Jadi kalau bisa ya kita paham dulu yang ini. Setelah ini karena ini basicnya. Setelah itu nanti kita lanjut ke eh, level berikutnya. Gitu ya. Oke. Ya, ini ada pertanyaan dari Nyanyu apa Nyanyu? Nyai Nyi Ayu ya. Kalau Palembang kan Ayu itu kakak ya. Jadi Nyi Ayu. Ini kayaknya Sunda Palembang.
Jadi nanti ya nanti ditunggu masalah username-nya nanti kita konfirmasi dulu dengan orang STIA STIA apakah ini kita langsung bagikan ke adik-adik semua langsung atau kita mau bagikan username-nya ke pada pihak STIA-nya dulu. Nanti kita koordinasi ya, biar nanti apakah dari STIA-nya apa dari kampusnya yang ngasih ke adik-adik atau kita boleh langsung. Nah, ini kan ada polisinya dulu, ada polisinya gitu ya. Jadi saya juga nggak mau melangkah tanpa ada izin. Gitu. Oke, nanti kita kabari ya di grup ya, adik-adik ya, untuk masalah username-nya. Oke, ada lagi pertanyaan? Boleh di chat juga nggak apa-apa pertanyaannya. Ya, di sini ada pertanyaan tadi sama ya. Izin bertanya Pak, jadi untuk selanjutnya menunggu username dulu ya Pak, baru bisa praktek buat produk ke Google. Ya betul. Jadi pertama kita dapat username, nanti tujuannya biar kita bisa posting di marketplace-nya STIA. Ya, ini kan marketplace-nya kan seperti ini, biar bisa kita posting di sini. Nah, setelah kita posting ke sini, nanti produk ini kita daftarkan ke Google satu-satu. Nah, setelah itu baru pada saat orang mencari di Google, kita bisa ketemu. Artinya kita bagian dari yang dalam pencarian orang tersebut gitu. Oke, ada lagi? Boleh kalau ada yang mau tanya chat silakan. Nah, kalau untuk absen saya tidak ngurusin bagian absen ya. Karena saya teknis, saya lebih ke teknis saja. Nanti absennya mungkin ada pihak STIA atau dari pihak kami di sini sudah mencatat ya, sudah mencatat yang hadir di sini. Nanti sudah ada catatannya. Oke, lanjut. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, mungkin demikian untuk saudara ini. Terima kasih atas eh, perhatiannya. Semoga ya kita bahas tadi dapat dipahami. Nanti kita lanjut lagi ke sesi berikutnya. Nanti tinggal kita tunggu pengumumannya di grup ya. Pengumumannya dari grup kapan kita mau Zoom lagi. Saya juga menunggu itu juga gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Bapak Ibu lagi adik-adik. Selamat sore. Saya izin labs. Terima kasih.